Meskipun kamu tidak pernah berniat bersaing dengannya, dia terus-menerus merasa perlu menilai dirinya melalui lensa dirimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap langkah, pencapaian, bahkan caramu tersenyum, semuanya menjadi tolak ukur diam-diam baginya. Kenapa dia tidak pernah bisa berhenti membandingkan dirinya dengan kamu? Tarot punya jawabannya, dan inilah kisah yang tersembunyi di balik pandangannya terhadapmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia tidak pernah bisa berhenti membandingkan dirinya dengan kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kita membuka kartu Ace of Swords, seolah seluruh lapisan kabut tebal yang selama ini menyelimuti dan menutupi pikiran dan perasaannya, yang mungkin selama ini membuatnya merasa tertekan, bingung, dan penuh keraguan, tersibak dalam sekejap mata, seolah-olah sebuah tirai yang menutupi kebenaran yang selama ini tersembunyi dengan rapat, akhirnya jebol dan mengungkapkan sebuah kenyataan yang selama ini ia coba tutupi dan hindari, yaitu sebuah kebenaran yang tajam, tegas, dan tidak bisa lagi ia pungkiri, yang membuat hati dan perasaannya terasa perih dan nyeri, namun pada saat yang sama juga menyadarkan bahwa kenyataan itu harus diterima dan dihadapi, karena kenyataan tersebut adalah kamu, sosok yang selama ini hadir dalam hidupnya, bukan sebagai orang asing yang biasa-biasa saja, melainkan sebagai refleksi yang terlalu jujur akan semua hal yang selama ini ia sembunyikan dan pendam dalam-dalam hati dan pikirannya. Kamu adalah figur yang secara alami, baik dari segi intelektual maupun emosional, berhasil menembus dan mengatasi topeng-topeng yang selama ini ia kenakan dan pakai untuk bertahan dan melindungi diri dari kenyataan yang menyakitkan. Dan kamu tidak perlu mengatakan apa-apapun untuk membuatnya merasa telanjang secara batin. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa tercermin secara menyakitkan dan membuka semua rahasia terdalam yang selama ini ia sembunyikan dan tutupi. Karena energi dari Ace of Swords ini tidak datang dengan kelembutan dan pelukan hangat, melainkan dengan kejelasan yang tegas, dengan sinar yang tajam, yang menembus hingga ke akar dan inti dari segala sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dan tutupi dari dirinya sendiri maupun dari orang lain di sekitarnya. Kamu adalah gambaran dan representasi dari sebuah standar yang diam-diam ia kagumi dan hormati, namun sekaligus juga ia takuti dan hindari. Bukan karena kamu menuntut apapun darinya, melainkan karena keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengingatkan dia bahwa ada sebuah versi dirinya yang seharusnya bisa ia kejar, raih, dan capai. Namun sayangnya selama ini ia belum pernah benar-benar mampu dan berani untuk melangkah ke arah sana, karena rasa takut dan keraguannya yang menghambat dan mengurungnya dalam sebuah zona nyaman dan ketidakpastian yang mengerikan dan membuatnya merasa tidak cukup baik dan layak untuk mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan dan impikan. Kamu membawa ide-ide yang tajam dan cemerlang, wawasan yang dalam dan luas, serta ketegasan yang jarang ia temukan dan jumpai dari orang lain di sekitarnya. Dan dalam benaknya, kamu seolah telah melaju jauh, menembus batas-batas yang bahkan belum pernah ia sentuh dan raih selama ini. Sementara dia masih tertahan dan terperangkap oleh rantai-rantai ketakutan, oleh bayang-bayang keraguan yang terus menghantuinya, oleh suara-suara dalam dirinya, yang terus memberitahunya bahwa dia belum cukup baik, belum cukup siap, dan belum cukup layak untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini ia dambakan dan inginkan. Lalu ketika Queen of Swords muncul dalam bacaan ini, narasi dan cerita itu menjadi semakin kuat dan semakin dalam. Karena kartu ini tidak hanya menggambarkan kamu sebagai sosok yang cerdas, tajam, dan penuh wawasan, tetapi juga sebagai figur yang matang, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh drama atau emosi yang mengaburkan dan mengganggu ketajaman dan kejernihan pikiran dan hati. Kamu adalah seseorang yang mampu berdiri teguh dan kokoh di tengah badai kehidupan dan tantangan, yang mampu melihat situasi dan kondisi dari sudut pandang yang jernih dan objektif, dengan hati yang sudah ditempa
dan dilatih oleh pengalaman dan pelajaran hidup yang pahit dan manis sekaligus. Ketegasanmu bukanlah ketegasan yang kaku dan keras, melainkan ketegasan yang penuh welas asih, pengertian dan pengendalian diri, sehingga tetap mampu menunjukkan kelembutan dan empati, sekaligus menjaga batas dan garis tegas yang tidak boleh dilanggar dan dilangkahi. Dan justru karena sifat dan sikapmu yang demikian itu, dia merasa semakin kecil dan kecil, semakin tenggelam dan terbenam dalam kesadarannya sendiri bahwa kamu memiliki kendali dan kekuatan yang belum bisa ia raih dan kuasai, dan bahwa keberadaanmu telah menjadi pengingat dan pengukur yang tak terlihat dan tak kasat mata terhadap setiap langkah dan keputusan yang ia buat, setiap kata yang ia ucapkan, dan setiap keraguan yang membelenggunya. Queen of Swords adalah simbol dari seseorang yang tidak lagi dikendalikan dan dikontrol oleh perasaan-perasaan yang meledak-ledak, emosi yang tidak stabil dan tidak terkendali, melainkan mampu mengatur dan mengelola perasaan dan logikanya dengan seimbang dan harmonis, sehingga mampu menjaga jarak dan batas antara keduanya, dan tahu kapan harus bersikap lembut, penuh pengertian, dan kapan harus menetapkan batas dan garis tegas yang tidak boleh dilanggar. Dalam diam dan keheningan, dia merasa seperti sedang berada di bawah sorotan yang terus-menerus menunjukkan betapa banyak kekurangan dan kekurangannya, betapa banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan, dan betapa banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan dalam dirinya sendiri. Kamu tidak pernah merendahkannya dan menyepelekannya, dan bahkan mungkin kamu sendiri tidak menyadari bahwa kamu sedang menjadi tolok ukur dan standar yang ia gunakan untuk mengukur dan menilai dirinya sendiri. Tapi dalam pikirannya, kamu selalu membawa penggaris tak terlihat dan tak kasat mata yang secara tidak langsung mengukur dan menilai setiap langkah dan langkahnya, setiap keputusannya dan keraguannya, serta setiap ketidaktegasannya dan ketidakpastian yang selama ini ia rasakan dan alami. Sehingga setiap kali ia membuat keputusan dan langkah, ia selalu membandingkannya dengan apa yang ia bayangkan dan bayangkan sebagai cara dan sikap kamu, bertindak dan berbuat. Lalu datanglah Five of Swords. Dan disinilah tampak jelas bahwa konflik dan pertarungan yang sedang berlangsung bukanlah antara kamu dan dia secara langsung dan personal, melainkan antara dirinya dan bayang-bayang dan ketakutannya sendiri, antara ego dan kepercayaan dirinya sendiri, dengan keraguan dan ketakutan yang terus menguasainya dan mengikatnya dalam sebuah konflik batin yang sangat dalam dan menyakitkan, yang tidak pernah benar-benar berakhir dan selesai, dan dia tidak sedang berlomba dan bersaing denganmu secara langsung dan terbuka, melainkan setiap kali ia merasa kalah dan tak berdaya oleh ketakutan-ketakutannya sendiri, oleh kelemahan dan kekurangannya sendiri, ia merasa seolah-olah kamu yang menang dan mengalahkan dia, padahal kenyataannya, tidak ada kompetisi dan perlombaan di antara kalian berdua. Kamu hanya menjalani hidupmu, mengikuti jalur dan jalan yang kamu pilih dan jalani, mengejar dan mewujudkan pertumbuhan dan kemajuanmu sendiri, tanpa berusaha untuk bersaing dan berlomba dengan dia. Tapi dalam benaknya, keberhasilanmu dan pencapaianmu adalah pengingat pahit dan menyakitkan bahwa dia belum berada di tempat dan posisi yang seharusnya, dan ingin dia capai dan raih. Sehingga rasa kalah dan merasa tidak cukup baik semakin menyelimuti dan membelit hatinya. Dan rasa tidak percaya diri semakin menguat dan memperkuat rasa ketidakpastian dan ketakutannya itu sendiri. Five of Swords mengandung energi dan suasana yang diam dan tersembunyi, yang memakan dan merusak batin secara perlahan, secara halus dan tanpa suara, membuatnya merasa malu dan bersalah, karena merasa tidak cukup baik dan tidak layak, serta muncul rasa iri yang tidak berdasar dan tidak beralasan, yang muncul bukan karena benci dan kebencian, melainkan karena kekaguman dan rasa hormat yang mendalam terhadapmu dan keberhasilanmu yang tidak bisa ia capai dan raih. Dan bahkan mungkin ada dendam pasif dan perasaan tidak adil yang ia simpan di dalam hati, bukan karena kamu menyakitinya secara langsung dan sadar, tetapi karena ia belum mampu dan belum siap menerima kenyataan bahwa kamu mengingatkannya pada versi terbaik dan sempurna dari dirinya yang belum pernah ia capai dan raih, dan luka yang muncul dari perasaan dan pikiran ini yang membentuk pola perbandingan konstan dan tak berkesudahan dalam pikirannya,
mulai terasa lebih dalam dan menyakitkan ketika muncul dan muncul lagi dan lagi. Seperti sebuah luka yang tak pernah sembuh dan tidak pernah benar-benar hilang. Dan ini bukan kebetulan dan kebetulan belaka, melainkan sebuah pesan dan sinyal yang sangat jelas dan nyata, bahwa luka dan perasaan terluka ini bukanlah sesuatu yang baru dan sesaat, melainkan sesuatu yang telah ia bawa dan pelihara selama cukup lama. Bahkan mungkin sejak lama sebelum kalian bertemu dan saling mengenal. Dan mungkin pernah terjadi sesuatu yang sederhana, namun membekas dan meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya. Sesuatu yang kamu lakukan atau tidak lakukan, yang ia tafsirkan dan anggap sebagai penolakan dan pengabaian. Atau mungkin juga, luka itu berasal dari ekspektasi-ekspektasi diam dan harapan-harapan yang ia bangun dan ciptakan sendiri, yang tidak pernah terpenuhi dan tidak pernah menjadi kenyataan yang ia harapkan dan impikan. Tapi apapun penyebab dan sumbernya, jelas bahwa luka itu belum sembuh dan belum bisa disembuhkan. Dan keberadaanmu, secerah dan semenarik apapun niat dan maksudmu, telah menjadi pengingat dan pengukur konstan atas apa yang ia rasa telah hilang dan tidak pernah ia miliki. Atau mungkin yang selama ini ia anggap dan yakini bahwa ia miliki dan miliki, namun ternyata tidak pernah benar-benar memilikinya sejak awal. Dia membandingkan dan membandingkan dirinya denganmu, bukan karena kamu ingin dan berniat untuk mengalahkan dan menjatuhkannya, melainkan karena hatinya yang belum benar-benar pulih dan sembuh dari luka dan trauma lama yang membekas dan mengendap, dan kamu menjadi simbol dari apa yang ia inginkan dan impikan, tetapi belum mampu dan berani untuk mencapainya dan meraihnya sendiri. Dan kamu menjadi pantulan dan gambaran dari kebahagiaan, ketegasan, dan kemerdekaan yang seakan begitu jauh dan sulit dijangkau oleh dirinya, yang masih merasa terjebak dan terperangkap dalam keterbatasan dan ketidakpastian. Dan rasa sakit dan luka yang terus berulang ini, yang membentuk jalan dan jalur pikirannya, yang memengaruhi dan mengendalikan caranya melihatmu, dan bahkan cara dia memandang dan memikirkan dirinya sendiri. Terus berputar dan berulang dalam siklus luka dan perbandingan yang tak pernah selesai dan berakhir. Dalam kondisi dan situasi ini, selama luka dan perasaan terluka ini belum sembuh dan belum diobati, selama dia belum mampu berdamai dan menerima siapa dirinya yang sebenarnya, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tanpa merasa harus menjadi seperti kamu dan seperti orang lain, selama itu pula kamu akan tetap menjadi cermin dan refleksi yang jujur, yang menyakitkan dan menohok. Namun tak bisa ia abaikan dan tolak keberadaannya. Karena kamu adalah gambaran dari harapan yang belum tercapai, luka yang belum sembuh, serta standar dan tolok ukur yang ia buat dan ciptakan sendiri, namun belum mampu dan belum berani untuk mencapai dan meraihnya. Kesimpulannya, dia tidak membandingkan karena ingin menjatuhkan dan mengalahkanmu, melainkan karena hatinya yang masih terluka dan belum sembuh. Dan setiap kali kamu melangkah maju dan berkembang, dia merasa tertinggal dan tertinggal. Dan setiap kali kamu bersinar dan menunjukkan keberhasilan, dia merasa semakin meredup dan kehilangan kepercayaan diri. Dan selama ia belum mampu menerima dan berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tanpa merasa harus menjadi sepertimu, selama itulah kamu akan tetap menjadi cermin yang jujur dan terus-menerus mengingatkannya akan apa yang belum ia capai dan raih, sekaligus menjadi pengingat bahwa ia harus berani dan mampu untuk menerima dan mencintai dirinya sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya.
Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.